Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa takbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kafatil anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil ismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladziina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmah wal kalam amma ba'd. Qala ta'ala fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sallallahu maulana al-'azim al-karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ilauka maqlubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatak. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, bil khusus yang saya hormati Ketua TKN Wilayah Kibarusah Al-Mukarram Ustaz Nur Fatoni beserta keluarga. Kita doakan semoga beliau beserta keluarga senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dikaruniai umur yang barokah, usaha yang barokah, rezeki yang barokah, anak-anak yang soleh dan solehah. Segala hajat beliau Allah kabulkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para santri, para tokoh agama, para sesepuh, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan, menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, dengan nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi, nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah barokah berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 19 di bulan Safar tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 di bulan September tahun 2021, kita dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim, berkumpul bersama-sama di Majlis Zikir Bardul Qulub
dalam rangka untuk menghadiri manaqib Sultanul Auliya Gausul Aqdam Qutubul Alamin As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Semoga kita semua yang hadir di majlis manaqib Sultanul Auliya mendapatkan berbagai macam kebaikan, mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, derajat kita oleh Allah diangkat, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhirnya nanti manakala ajal kita datang merenggut nyawa kita. Semoga dengan barokah kita duduk di majlis manaqib Sultan Auliya, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat najah, kalimat ikhlas, kalimat bismillah, yaitu kalimat la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Man sing sapa wong kana kang ana yasiman apa akhir kalamihi, akhir kalame wong, akhir ucapane wong la ilaha illallah, iku la ilaha illallah, ngucapaken kalimat la ilaha illallah, dakhala mangka mancing yasman al-jannata ing sawarga. Barang siapa akhir kalamnya, di akhir hayatnya, ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, ia dijamin akan masuk ke dalam surga. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, malam ini kita sudah berada di malam 19 bulan Safar. Kurang lebih sekitar 11 hari lagi kita akan berada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan di mana pada bulan itu baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang kelak di hari kiamat akan menjadi Sayyidu Waladi Adam. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal, tepatnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Seyogianya di bulan kelahiran beliau kita lebih memperbanyak lagi membaca sholawat kepada beliau. Sungguh luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat kepada kita. Allahnya sholat enggak? Allahnya sholat enggak? Enggak. Hah? Kita diperintah sholat sama siapa? Allah. Pertanyaannya, Allahnya sholat enggak? Hah? Enggak. Kita diperintah zakat oleh siapa? Allah. Allahnya zakat enggak? Enggak. Terus kalau Allah mau zakat ke siapa? Ke Pak Amir. Kita diperintah puasa Ramadan oleh siapa? Allah. Allahnya puasa Ramadan enggak? Oh enggak tahu sih. Ini perlu ditata nih. Tapi luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membaca sholawat kepada kita atas baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahnya membaca sholawat dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha satuhuna utawi Allah wa malaikatahu lan malaikati Allah iku yusalluna maca salawat Allah lan malaikati ala nabi ing atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Tuh kan, Allah bersolawat kepada Nabi. Malaikat, seluruh malaikat bersolawat kepada Nabi. Luar biasa. Ada apa ini? Ketika Allah perintahkan sholat kepada kita, Allah tidak sholat. Ketika Allah perintahkan zakat kepada kita, Allah tidak zakat. Ketika Allah perintahkan puasa Ramadan kepada kita orang-orang beriman, Allah tidak puasa Ramadan. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kalian yang masih ngantuk? Terlalu suara kayak geledek ini ngantuk. Ya gimana lagi emang modelnya begini. Nah, setelah Allah menegaskan bahwasanya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi, lalu kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang beriman. Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang merasa dirinya beriman, siapapun yang mengaku dirinya beriman, siapapun yang di hatinya ada iman, mereka semuanya dipanggil tanpa kecuali oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah perintahkan, sallu, 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 bersalawatlah kalian alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi ini jar majrur, jarnya Allah, majrurnya isim dhamir hi, yang di dalamnya mufrad mudzakkar dhaif, kembali kepada Nabi. Alaihi ingat kasih Nabi. Jadi yang dimaksud Nabi di sini bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Idris, bukan nabi-nabi yang lainnya, tapi yang dimaksud kalimat Nabi dalam ayat ini tidak lain adalah Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ayat Quran diturunkan kepada Nabi Adam bukan? Bukan. Quran diturunkan kepada Nabi Musa bukan? Bukan. Nabi Musa kita bapak. Hah? Taurat. Taurat. Kita Taurat yang benar ngomongnya Taurat. 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 Kitab Zabur. Daud. Sombong banget sama Nabi Daud. Pada Nabi Daud itu Pak. Ini kayak sama teman aja Daud. Kepada Nabi Daud. Injil. Nabi Isa. Isa teman saya dulu waktu kecil suka tukang dagang comor sama misro. Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ayat Al-Quran berarti yang dimaksud bukan kepada nabi yang lainnya, Nabi Muhammad. Sallu, bersalawatlah kalian alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallimu, dan sampaikan salam penghormatan kepada beliau taslima dengan salam penghormatan yang sesungguhnya. Jadi kita disuruh membaca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firna
Cinta Nabi? Benar? Nabi nyuruh kita tahajud nih. Umpamanya bener ya? Umpama sih. Nabi nyuruh kita tahajud. Kemudian kita posisi lagi bawa motor di perjalanan. Pas lihat jam 1. Kira-kira keinginan kita apa tahajud dulu, apa pengen cepet-cepet nyampe rumah langsung tidur? Yang benar nih, katanya cinta Nabi. Bohong enggak? Benar cinta Nabi, tahajud bener tahajud. Coba, seminggu ada berapa malam? 7 malam ya. Nah, dalam tempo 7 malam tahajudnya apa tiap malam? Apa seminggu sekali doang? Sekali. Katanya cinta Nabi. Katanya cinta Nabi. Nih, benar cinta Nabi benar. Malam minggu, ya kita udah janjian sama doi. Nama si doi ini. Namanya Markone. Ya, Markone binti Miun. Miun binti Miin, Miin binti Kempes. Nah, baru mau berangkat jemput doi, datang guru kita ngajak ngaji. Kira-kira kita berangkat ngaji apa alasan? Aduh mohon maaf Pak Guru nggak bisa ikut. Ayo, ayo. Apa janjian sama si doi dibatalkan lalu ikut guru ngaji? Apa alasan sama guru nggak ikut ngaji? Yang penting ketemu doi ini, ayo. Bener nih. Jangan ada dusta di antara kita. Katanya cinta Nabi. Malah alasan lu, Pak Guru, saya nggak ikut, saya ada keperluan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nih kita cinta Nabi ya. Nih uang di saku nih ada 100.000 nih. Nih 100.000 di saku nih. 100.000-nya cuma satu. Itu pun buat ngasih sama istri, ngasih sama anak, jajan. Tiba-tiba datang, ya. Nah, tiba-tiba datang nih panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi. Nah, kira-kira itu yang 100.000 dikasihin semua, apa dikasih setengahnya, apa bilang maaf Pak? Ayo, ayo yang cinta Nabi, yang cinta Nabi. Setengah apa setengah gila? Semua kan kasih. Nah, kalau kita Nabi kasih semuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bahkan ketika Nabi Adam, setelah Nabi Adam di sorga diciptakan, beliau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan di dalam sorga tanpa ayah, tanpa ibu. Makanya Nabi Adam binnya bin siapa? Nggak ada. Ada seorang nabi diciptakan tanpa ayah, makanya binnya bukan ke bapaknya karena nggak ada ayahnya, sama ibunya binti Maryam, Nabi Isa. Nabi Adam Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu.
Itu kehendak Allah yang Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala sesuatu urusan apabila Allah menghendaki terhadap perkara tersebut, maka cukup bagi Allah mengatakan kun, jadi, fayakunu, maka jadi. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam di dalam surga, ya, enak, nikmat, segala ada, fasilitas, apapun yang diinginkan oleh Nabi Adam ada. Cuma Nabi Adam ini kelihatannya seperti orang gak betah di surga. Ditegur sama Allah, ya Adam, kunaun tidak penting, salah tingkah. Ya Allah, saya pengen punya teman, ya Allah. Baik, pejamkan matamu. Maka diambil oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Kun fayakun, jadi Siti Hawa. Buka matamu Adam, tengok ke sebelah kiri. Breng, cantik banget. Masya Allah, Siti Hawa. Pakai H kecil, Hawa. Ha patah wa, ha patah ha, wau, terus pakai patah, ada alif maksuro, alif lengkol-lengkol, Hawa. Itu artinya wanita cantik. Tapi kalau pakai H besar, Hawa artinya udara. Ya beda ya, ayat Hawa ada Hawa. Kalau Hawa wanita cantik, kalau Hawa udara. Kalau kentut apa? Udara. Kalau kentut rihun, kentut, goitun, podol. Tadi kita tunggu, ini seserian wahai. Ikhwan akhwat tadi kafaria wa nasabania yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika melihat di samping kirinya ada seorang wanita cantik, Siti Hawa, yang Nabi Adam pun punya nafsu. Refleks spontan ingin menyentuh wanita cantik tersebut. Kata Allah, mah ya Adam. Tahan Adam, tahan. Engkau tidak boleh menyentuhnya sebelum engkau menikahinya. Makanya kalau belum menikah, jangan main pegang-pegang aja. Anak orang nih pegang-pegang, dibersek-bersekin. Malam itu nggak ada angin, nggak ada udara, nggak ada gempa, itu pohon pisang goyang. Goyang. Angin nggak ada kak, gempa nggak ada, puting. Kok itu pohon pisang goyang sih? Bingung, ini penasaran nih. Bapak Hanti penasaran, udah samperin, corongin. Ada gue buntung berdua. Lagi kan tungkap, jeneng, tungkap, Allah, naudzubillah min. Kalau belum nikah haram menyentuhnya, kecuali kalau sudah jadi istri kita. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah, dan janganlah kamu sekali-kali mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruknya jalan. Wasaat sabila, seburuk-buruknya jalan. Nah, mendekati zina aja nggak boleh, apalagi zinahnya. Mendekati zina maksudnya kita berdua-duaan sama pacar, mojok. Itu perbuatan yang nantinya akan menjerumuskan terhadap perzinahan. Nih anak muda nih, dengerin nih. Dengerin gua ngomong lo. Gua kepet belak-balik lo. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Terus maharnya apa? Agar aku bisa menikahi Hawa. Maharnya sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa itu nikah di surga. Yang menikahkannya langsung Allah. Ya, maharnya solawat kepada Nabi Muhammad. Mas kawinnya solawat. Ada yang bertanya, emang saat itu Nabi Muhammad di surga sudah diciptakan? Belum, baru diciptakan nurnya, cahaya. Lalu dari mana
Nabi Adam bisa mengenal Nabi Muhammad? Diterangkan dalam sebuah hadis dalam kitab Dalailun Nubuwah. Nabi Adam mengatakan, lamma khalaqatani rafa'tu rasi fara'aitu ala qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, ketika Engkau menciptakan aku, ya Rabb, aku mengangkatkan kepalaku menengadah dan kedua mataku melihat ke tiang-tiang aras. Pada setiap tiang aras terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling itu annaka lam tudik ila asma'ika illa habba khalqi ilaika. Maka aku mengerti, aku paham. Engkau ya Allah ya Rabb yang maha mulia, tidak mungkin engkau menyertakan namamu yang maha agung kecuali dengan nama orang yang engkau cinta. Siapa dia? Nabi Muhammad. Tuh, nama Nabi Muhammad dideretkan dengan nama Allah dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada nama siapa di situ? Nama Allah. Ada nama Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada nama siapa di situ? Nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad dideretkan dengan nama Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Ini maknanya menunjukkan betapa alangkah Allah sangat mencintai, mengagungkan, memuliakan baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Jadi kita berbanyak sholawat. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Ikhwan akhwat yang ingin saya sampaikan,
Tadi mah baru mukadimah doang, belum masuk pembahasan materi. Materi hikmah ilmiah yang ingin saya sampaikan dalam Majlis Manaqib Sultanul Auliya Gausul A'zam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah adalah mengenai latifah yang ada dalam tubuh manusia. Latifah itu sesuatu yang halus, sesuatu yang lembut yang ada dalam tubuh. Manusia itu disusun dari 10 macam latifah. Jadi manusia tubuhnya disusun dari 10 macam latifah. Kita kalau khotaman zikir ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kalau yang semangat dek. Jadi latifnya doang. Jadi manusia tubuhnya disusun dari 10 macam latifah. Di mana yang 10 macam latifah ini dibagi ke dalam 2 bagian secara global. Yang 5 macam latifah dinamakan alamul amri. Itu yang 5 macam dinamakan alamul amri. Dan yang 5 macam latifah lagi dinamakan alamul kholqi. Jadi yang 5 macam disebut alamul amri. Yang 5 macam lagi disebut alamul kholqi. Adapun yang 5 macam latifah yang dinamakan alamul amri, pertama latifatul qalbi, latifah hati. Adanya kira-kira 2 jari di bawah susu kiri. Sini nih. Ini qalbi. Latifah qalbi. Jadi kalau kita zikir nih, tarik sedikit dari bawah pusat. Tarik terus ke atas, merambat. Tersentuh 3 latifah, latifah ahfa, latifah nafsi, latifah kolon. Sampai ke huruf ilaha, tarik menyentuh 2 latifah, latifah hobi, latifah ruhi. Ilaha illallah, tarik menyentuh latifah sir dan latifah qalbi. Dihunjamkan lafaz Allah sedalam-dalamnya ke dalam hati supaya benar-benar diisbatkan, sehingga supaya hati kita selalu ingat kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua latifatur ruhi. Nah, di sini nih kira-kira 2 jari di bawah susukan latifah ruhi. Yang ketiga latifatus sirri. Kira-kira 2 jari di atas susuk kir. Yang keempat latifatul khafi. Kira-kira 2 jari di atas kanan. Yang kelima latifatul akhfa, yaitu berada di bagian dada, di tengah-tengah antara 2 susu, antara buah dada atau antara gunung kembar. Nah itu 5 macam masuk dalam kategori alamul amri. Sedangkan yang 5 macam latifah lagi yang dinamakan alamul khalqi, pertama maun, air. Jadi tubuh kita mengandung unsur air. Buktinya kita kalau kencing keluar apa? Air. Kali kencing keluarnya molen gitu. Air. Yang kedua tanah, bumi, ardun. Tubuh kita diciptakan dari tanah. Kata Allah dalam Al-Quran gimana? Nabi Adam mengatakan, Iblis mengatakan kepada Allah, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Iblis mengatakan, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Seluruh manusia diciptakan dari tanah. Jadi ada unsur tanahnya. Makanya kalau kita mati dikubur dalam tanah, udah jadi tanah lagi. Yang ketiga, narun, api. Ada unsur api. Buktinya kalau orang marah mukanya merah, marah mukanya merah, tandanya marah. 4 udara, hawa. Nah, yang 4 macam ini, 4 macam latifah, latifatul ma, latifatul arab, latifatul nar, latifatul hawa,
ini yang disebut oleh para ulama al-thariqat anasir obat. Anasir obat. Nah, anasir obat digabungkan menjadi satu, maka disebut latifah kolab. Jadi alhasil jumlah seluruh latifah ada tujuh. Satu latifah kolbi, dua latifah khofi, tiga latifah ruhi, empat latifah sirri, lima latifah ahfa, enam nafsi, tujuh latifah kolab. Kan kopi udah tadi coy. Gimana coy, pengen dua aja. Nah, para jamaah. Nah, kalau kita berzikir mengucapkan kalimat thayyibah, itu 7 titik latifah yang ada dalam tubuh kita harus tersentuh. Karena tiap-tiap latifah masing-masing ada hawa nafsu yang berbeda. Nafsu kan ada 4. Kalau dirinci, nafsul mutmain, nafsul lawamah, nafsul ammarah, nafsul musawamah ya, atau bi'amah. Nah, pada 7 latifah tersebut masing-masing terdapat nafsu yang berbeda. Nah, dan masing-masing terdapat pengikut yang berbeda. Maka kalau kita berzikir la ilaha illallah, 7 titik latifah tersebut harus tersentuh dengan kalimat tersebut supaya nafsu yang jelek terkendalikan, dapat direndam. Sifat yang buruk dapat hilang. Sifat-sifat yang baik muncul jadi akhlakul karimah. Dan kita harus bisa merasakan. Pokoknya dirasa-rasalah. Seakan-akan kalimat la itu seakan-akan kita rasakan menyentuh apa? Nafsi wala ilaha, kita rasakan ilaha menyentuh apa nih? Bagi kan hobi ini ruhi. Illallah menyentuh sirri dan qalbi. Nah, semuanya tersentuh dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa jumlah latifah yang ada di tubuh manusia yaitu sebanyak 7 latifah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak dengan seksama 7 macam latifah tersebut secara berurutan, yaitu sebagai berikut. Satu aja. Kalau kita bahas 7-7-nya mungkin sampai jam 3. Kita bahas satu aja ya. Satu aja. Nanti latifah kedua kita nanti pertama ya. Pertama kita bahas latifatul qalbi, latifah hati. Di hati ini ada iman. Kata Nabi, al iman hahuna. Iman ini di sini nih adanya nih. Iman di sini adanya. Nah, makanya kalau kita terus berzikir la ilaha illallah, insya Allah imannya bertambah kuat. Sehingga Rasulullah bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah, perkuatlah, perkokohlah, pertebarlah iman kalian. Para sahabat nanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimanakah caranya kami dapat memperbaharui iman kami, mengecas iman kami ibarat HP supaya baterainya nggak ngedrop, dicas supaya bisa berfungsi lah, bisa berguna lagi. Kata Rasulullah, aksiru min qawli la imannya akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin tebal, semakin bagus. Insya Allah. Yuk kita perkuat iman kita dengan banyak zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Berdoa dan berzikir, selesai sholat dan
Latifah qalbi artinya latifah hati. Adapun tempatnya latifah qalbi yaitu kira-kira 2 jari di bawah buah dada kiri. Ini buah dada nih. Nah, sini kira-kira 2 jari ya. Dan yang mengisi latifah qalbi yaitu nafsu lawamah. Jadi nafsu yang ada di hati kita namanya nafsu lawamah atau nafsu lawamah. Yakni nafsu yang sewaktu-waktu yang kadang-kadang dapat dikendalikan dan kadang-kadang tidak dapat dikendalikan. Jadi 50-50, 50% bisa nurut, 50% bisa enggak. Nah, itu nafsu lawamah. Kadang-kadang pengen sholat, kadang-kadang males sholat. Nah, berarti di hati masih ada nafsu lawamah. Itu harus dihantam dengan zikir la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan Latifatul Qalbi ini mempunyai pengikut sebanyak 7 macam pengikut. Jadi yang menjadi pengikut Latifah Qalbi ada 7. Ini yang 7 ini semuanya sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek. Yang pertama gampang tertarik, ningali tetangga beli mobil baru tertarik, pengen beli mobil, panas hatinya, panas tiba-tiba langsung meriang. Aduh, panas gua nih tetangga gua kalau beli mobil Fortuner. Gua baru mobil angkot nih. Malu dong gua kan eselon berapa 4 ya. Tetangga cuma tukang rosokan kok beli mobil. Wah, panas. Udah gitu isinya manas-manasin lagi. Iya bang, masa abang udah 30 tahun jadi pegawai negeri masa mobilnya angkot terus. Wah, panas. Terus datang setan. Iya bener, ayo. Udah, kamu masak pagi aja deh. Wah, itu nafsu lawam. Tapi kadang-kadang nggak begitu. Nah, kemudian yang kedua, sifat tercela yang ada dalam nafsu lawamah dalam Latifah Qalbi adalah jolim, suka berbuat jolim. Orang jolim itu harus masuk surga, wajib masuk neraka. Rasulullah bersabda, "Mani kita to'ami mini muslimin biyaminihi, faqad aujaballahu lahun nar wa harama alaihi jannah." Barang siapa yang berbuat merampas hak orang lain dengan sumpahnya, demi Allah, demi Allah, demi Allah, tapi dia ternyata merampas hak orang lain dengan sumpahnya, maka faqad aujaballahu lahu nar, maka sungguh Allah mewajibkan dia masuk neraka, wa harama alil jannah, dan ia diharamkan oleh Allah masuk surga. Minimal kita jangan menjolimi diri kita sendiri. Allah kasih kita mata. Ini mata kita jangan digunakan untuk berbuat jolim. Gunakan mata untuk berbuat sesuai dengan ridho Allah. Jangan pakai ngintip, jangan. Ya. Ya, ini nenek-nenek lagi di kali ini tapi di belakang tuh. Lagi bikin apa tahu? Diintip.
Nah, jangan ya. Yang ketiga mengumpat namimah. La yadkhul jannata namamah. La yadkhul jannata namamun. Tidak akan masuk surga orang yang namimah, orang yang tukang atau tukang adu domba. Yang keempat, dia hubul madah, gila pujian. Jadi kalau dipuji, rajin hadirnya di khotama, di manakiban kalau ada, karena mendapatkan pujian dari orang lain. Kalau dipuji, rajin sodakonya gede-gede. Pas satu hari gak ada yang muji, berhenti khotamannya, berhenti ngajinya, berhenti tahajudnya, berhenti sholatnya. Jadi ibadahnya karena mengharapkan pujian dari manusia. Ibadahnya ria. Inna Allah Ta'ala qad harrama jannata ala kulli murad. Sesungguhnya Allah benar-benar mengharamkan masuk ke dalam surga bagi orang yang ibadahnya ria, ingin dipuji oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minar riya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat riya. Yang kelima, tidak ada rasa kasihan. Jadi gijol tungkobi. Jadi bengis itu. Bengis hatinya, bengis. Rakus. Yang keenam, dusta. Yang ketujuh, sifat tercela yang ada di latifah qalbi adalah lalai terhadap kebaikan, suka melalaikan kebaikan, suka melalaikan perintah Allah, suka melalaikan kewajiban dari Allah, melalaikan sholat, melalaikan kewajiban thalabul ilmi. Nah, ini sifat-sifat tercela ini ada di latifah qalbi, di hati. Ini harus dihantam zikir la ilaha illallah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya, ikhwan awat, mari kita tutup acara Manaqib Sultan Auliya Ghausul A'zam Qutbul Alam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu pada malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna malan mubarakan yakfina li ta'atika wa li ibadatika wa li syukrika wa li nusrati dinil Islam. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna min ibadikal shalihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'alna minal ghafilin waj'alna minal zakirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minar riya ibadatina kulliha. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya dzal jalali wal ikram. Amin. Ta'ala iman wal islam wa ihsan wa ala aqidati ahli sunnah wal jamaah wa ala kalimati taqwa la alaihi wasallam waj'al mautana bi husnil khatimah wa la taj'al mautana bi su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min asy-syaithanir rajim fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut waj'alna minan nari wa 'afina rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna minal khasirin waj'alna minal muflihin fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.